Dengan kekuatan penyerangannya yang kini mencapai 100% setelah limiternya dibuka, Kawaki berhasil menguasai pertarungan dan membuat Jura terpojok. Kawaki bahkan diperlihatkan mengacungkan jari tengahnya kepada Jura. Semua momen itu ada dalam Boruto To Blue Vortex chapter 24, dan ini adalah spoiler lengkapnya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 24 kali ini menampilkan Kawaki dengan karmanya yang sedang aktif. Di sampul halaman itu, ada beberapa catatan. Yang pertama berbunyi, di saat Boruto putus asa, Kawaki muncul. Bisakah dia mengalahkan Jura yang terkuat? Catatan kedua berbunyi, tembus batas, hancurkan musuh. Sementara judul dari Boruto To Blue Vortex chapter 24 ini adalah Uzumaki Kawaki. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, di hari saat kedua saudara bersatu, Boruto memberitahu Kawaki tentang strategi pertempuran melawan Jura. Chapter kali ini diawali dari kilas balik ketika Kawaki memutuskan bekerja sama dengan Boruto untuk melawan para Shinju. Boruto menceritakan semua strateginya kepada Kawaki, termasuk misi rahasia yang dirancang Koji ke Sunagakure. Kawaki cukup terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Apa? Misi di Sunagakure?" Boruto menjawab, "Ya, setelah Amado melepas limitermu, pergilah ke sana. Kau akan membantu Sarada dan yang lainnya. Aku akan bergerak segera setelah kau tiba. Itu mungkin akan memicu campur tangan Jura, tapi dengan kekuatanmu masih ada harapan." Kawaki menanggapi ucapan Boruto itu dengan berkata, "Situasinya tidak sesederhana itu. Memang aku hanya melihatnya sebentar, tapi kekuatannya, dia memang hebat. Dia itu monster. Bahkan jika kita semua bersama, mungkin tidak akan cukup untuk menghadapi sesuatu di level itu." Kemudian Boruto melempar salah satu pin logam yang sudah dia tandai dengan cakranya, yang biasa dia gunakan sebagai tanda lokasi Hiraishin no Jutsu. Saat itu dia melempar pin berbentuk lambang Konoha. Setelah menangkap pin itu, Kawaki bertanya, "Apa ini?" Boruto berkata, "Kita tidak bisa mengalahkan Jura, masih belum. Dengan dia yang tepat berada di depan kita. Kita sedang membicarakan bagaimana kita bertahan hidup. Pilihan paling realistis adalah menggunakan Hiraishin no Jutsuku untuk membawa keluar semua orang sekaligus. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan teleportasi jarak jauh. Aku harus menandai pin logam itu dengan cakraku dan mengenalinya sebagai milikku. Saat berhadapan dengan monster itu, tidak mungkin aku bisa melakukannya sendiri. Itu mustahil." Setelah itu kembali ke masa kini. Sambil menunggu Jura yang meluncur ke arahnya, Kawaki berkata, "Aku hanya perlu melakukannya sendiri kan? Kita hanya perlu mengulur waktu itu." Kemudian Jura melepaskan bijudamanya ke arah Kawaki. Tapi dengan karma di telapak tangannya, Kawaki menyerap bijudama itu. Boruto sendiri saat itu sudah kembali berdiri. Dia memegangi tangan kanannya karena karmanya sudah aktif. Sementara Jura yang tadi meluncur ke arah Kawaki tiba-tiba menghilang dari pandangan Kawaki. Kawaki cukup kebingungan karena dia tidak tahu pasti lokasi keberadaan Jura. Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba Jura muncul di belakang Kawaki dan langsung menebaskan jari tengah Sumeatonya. Tapi Kawaki menggunakan Sukuna Hikona untuk menyusutkan tubuhnya sendiri hingga berhasil menghindari serangan Jura, bahkan membuatnya tidak terdeteksi oleh Jura. Tidak lama dari itu, muncul 4 kubus hitam milik Kawaki di atas Jura yang sudah bersiap menimpa Jura. Boruto yang ada di sekitar sana pun langsung menjauh. Sementara itu, Jura menembak salah satu kubus hitam itu menggunakan bijudama. Tapi setelah itu, Kawaki muncul dan menebaskan cakarnya kepada Jura yang membuat Jura terhempas. Kubus-kubus itu pun jatuh menimpanya. Tapi ternyata Jura berhasil terhindar dari hantaman kubus-kubus itu. Dan kita bisa melihat ada satu kubus yang hancur setelah ditembak Jura tadi. Sedangkan Boruto saat itu melayang di udara menyaksikan kejadian itu. Lalu tanpa memberi Jura waktu untuk bersantai, Kawaki tiba-tiba muncul di belakang Jura dan bersiap menyerang Jura menggunakan cakar besarnya. Cakar besar Kawaki itu pun berhasil mencengkram Jura, lalu mendorongnya cukup jauh. Tapi Jura berhasil lolos dan langsung menyerang Kawaki menggunakan jari tengah Sumeatonya. Kawaki menahannya menggunakan tongkat hitamnya, lalu Kawaki menebaskan tongkat hitamnya itu. Hanya saja Jura bisa menghindarinya. Setelah itu Jura kembali menyerang dan Kawaki berhasil menahannya. Begitupun seterusnya, mereka saling serang lalu saling menghindar dan menahan. Hingga akhirnya setelah Kawaki menebaskan tongkat hitamnya dan Jura menghindarinya dengan cara mundur ke belakang. Saat itu Kawaki
Kawaki menemukan celah dan dia langsung menusuk perut bagian kanan Jura menggunakan tongkat hitamnya. Setelah itu Kawaki menyalurkan cakra dari karmanya melalui tongkat hitam itu dan seketika ledakan terjadi di bagian perut Jura yang tertusuk tadi. Perut Jura pun hancur parah di bagian kanannya. Setelah itu, tanpa memberikan waktu bagi Jura untuk sekedar bernafas, Kawaki langsung melepaskan beberapa tusukan lagi dengan cepat dan itu membuat Jura terhempas cukup keras menabrak bebatuan yang ada di sana. Sementara Boruto saat itu semakin khawatir dengan karmanya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja. Boruto berkata, "Aku baik-baik saja, tidak masalah, tenanglah." Sedangkan Kawaki berjalan perlahan menghampiri Jura yang terjatuh setelah menabrak bebatuan. Kawaki pun sudah menonaktifkan karmanya saat itu. Sementara itu, melalui retina mata Kawaki, Amado dan Sumire melihat pertarungan itu di kantornya di Konoha melalui layar komputer. Sumire berkata, "Luar biasa, Kawaki bisa memojokkan Jura separah ini. Mungkin jika seperti ini terus." Sebelum Sumire melanjutkan ucapannya, Amado memotongnya dengan berkata, "Tidak." Kemudian kembali ke medan pertempuran. Dalam kondisi masih terjatuh, melalui jubahnya yang terhubung langsung ke markasnya, Jura mengambil sebuah buku catatan. Jura membuka buku itu lalu berkata, "Uzumaki Kawaki, seperti yang kuduga, kemampuan bertarungnya saat ini jauh melampaui kemampuan bertarungnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini? Tidak, bukan hanya Kawaki. Uzumaki Himawari, dia tiba-tiba bangkit tepat di depan mataku dan menunjukkan kekuatan seperti orang yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Jika dipikir-pikir lagi, seolah-olah pengorbanan Yamanaka Inojin lah yang memicunya." Dan kemudian ada Uchiha Sarada. Dia pun tiba-tiba bangkit dengan kekuatannya dan dengan mudah mengalahkan salah satu keluargaku. Sumire pun terkejut setelah mendengar ucapan Jura tentang Sarada yang berhasil mengalahkan salah satu Shinjo. Sumire langsung berkata, "Sarada melakukannya?" Lalu Jura berkata lagi, "Kedua kasus itu memang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Itu hanya pandangan pribadiku. Tapi aku merasa ada benang merah yang menghubungkan semua ini. Saat ini, itulah topik penelitian yang paling menarik. Itulah yang kalian sebut cinta. Ketidakpastian unik yang kalian para manusia miliki. Memang ada fakta yang tak terbantahkan bahwa cinta bisa menjadi kelemahan fatal. Tapi di saat yang sama, cinta pun menjadi faktor yang memungkinkan evolusi tak tertandingi. Kawaki, bagaimana menurutmu? Berikan pendapat jujurmu." Mendengar itu Kawaki hanya berkata, "Kau hama yang mengganggu." Lalu Kawaki melepaskan tembakan jarak dekat ke arah Jura. Ledakan besar pun terjadi dan muncul banyak asap yang menghalangi pandangan Kawaki. Kawaki pun sudah menonaktifkan karmanya saat itu. Tapi tiba-tiba dari dalam kepulan asap, Kawaki menyadari ada sebuah pergerakan. Dan benar saja, tiba-tiba pohon-pohon muncul dari dalam kepulan asap itu, di mana ternyata pohon-pohon itu adalah pohon yang digunakan Hidari di markas untuk meregenerasi lukanya. Saat itu Jura terlihat baik-baik saja karena pohon-pohon itu terhubung ke bagian tubuh Jura yang terluka, termasuk Rinnegan-nya. Jura berkata, sudah, jangan terlalu marah. Kawaki, aku hanya ingin bicara sedikit." Tidak lama dari itu, semua luka di tubuh Jura sudah pulih total. Begitupun dengan mata Rinnegan-nya yang sudah kembali utuh. Pohon-pohon itu kini membentuk sebuah singgasana dan Jura duduk di atas singgasana itu sambil berkata, "Aku tidak pernah menyangka kau akan bergegas menyelamatkan Boruto. Setauku, hanya ada satu hal di dunia ini yang ingin kau lindungi. Seharusnya itu adalah Uzumaki Naruto, bukan yang lain. Aku pernah mengunjunginya di Konoha, tapi sejujurnya, kupikir dia mungkin sudah mati. Tapi sekarang, menatap matamu yang tak tergoyahkan, aku tahu pasti, dia masih hidup. Uzumaki Naruto masih hidup." Sumire yang mendengar itu pun terkejut, sementara Kawaki hanya terdiam. Kemudian Jura kembali berkata, "Asumsi yang tepat sasaran kan? Kau mudah sekali dibaca. Aku pun tidak pandai berbohong sama sepertimu. Aku langsung saja menyuarakan kebenaran yang mengejutkan itu. Tahu itu akan memancingmu? Aku ingin mencoba melahapnya. Maksudku Uzumaki Naruto. Kudengar, dia terhubung dengan banyak biju. Aku yakin cinta pun merupakan inti dari hal itu. Aku tidak bisa menahan perasaan itu. Jika aku melahapnya, mungkin aku akan sedikit lebih memahaminya." Lalu dengan tangan cakarnya, Kawaki mencoba menyerang Jura sambil berkata, "Bajingan." Tapi sebelum itu, Boruto datang menghampiri Kawaki. Boruto berkata, "Maaf membuatmu menunggu Kawaki. Kita sudah siap pergi sekarang. Aku sudah mengunci simbolnya." Mendengar ucapan Boruto itu, Jura langsung berkata, "Hiraishin no Jutsu ya? Sayang sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya kali ini kita hanya sampai di sini saja." Setelah itu, Boruto memegang pundak kanan Kawaki sambil berkata, "Ayo pergi Kawaki." Tapi Kawaki langsung menghempaskan tangan Boruto sambil berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu dia menatap Jura sambil berkata, "Oi Jura, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli tentang cinta atau omong kosong semacam itu. Nalurimu untuk mengincar Nana Daime, naluri itu, aku akui itu benar. Tapi jangan salah paham.
paham. Suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu. Pasti. Jura membalas ucapan Kawaki dengan berkata, menarik. Aku menghargai kejujuranmu. Kawaki pun langsung berbalik, lalu berkata kepada Boruto, aku sudah selesai di sini. Ayo pergi. Tapi sebelum mereka pergi, Jura berkata lagi, Kawaki, aku senang kita bisa berbicara. Ayo bertemu lagi. Tapi Kawaki merespon ucapan Jura itu dengan jari tengah yang dia acungkan kepada Jura. Setelah itu beralih ke lokasi Konohamaru dan yang lainnya. Pin logam berbentuk lambang Konoha ternyata dibawa Delta dan diletakkan di lokasi yang sudah ditentukan Boruto. Konohamaru berkata, ini kan? Lalu Mitsuki berkata, milik Boruto. Lalu Delta berkata, kita diminta untuk meletakkannya di sekitar sini. Menurutnya lebih sulit merasakan cakra jika kau membawanya. Sebaiknya kau jaga jarak untuk berjaga-jaga. Akan menyebalkan jika tiba-tiba ada yang menginjaknya atau semacamnya kan? Setelah Delta mengatakan itu, tiba-tiba Kawaki dan Boruto muncul dan Kawaki mendaratkan kakinya tepat di wajah Konohamaru. Dengan refleks Konohamaru berteriak kesakitan. Sementara Mitsuki lebih fokus kepada kehadiran Kawaki. Sedangkan Kawaki sendiri langsung berkata kepada Konohamaru, apa yang sedang kau lakukan sialan? Konohamaru menghampiri Kawaki sambil berteriak, itu kalimat kami dasar bodoh. Lalu Boruto berkata, maaf sensei, kau punya togedamanya kan? Konohamaru berkata, serius dasar kalian. Lalu dia menunjukkan togedamanya sambil berkata, ya yang ini, togedamanya di sini. Lalu Boruto berkata, baiklah, sekarang kita berteleportasi langsung ke Konoha. Sementara itu di tempat lain, Eida cukup lega dengan situasi yang terjadi saat itu. Dia pun masih terhubung dengan Kashin Koji. Eida berkata, aku khawatir tentang apa yang mungkin akan terjadi, tapi untuk saat ini, itu melegakan. Koji berkata, itu bukan sesuatu yang pantas dipuji. Itu justru bisa saja menghancurkan masa depan yang lebih baik. Itu adalah pertaruhan yang terlalu berbahaya. Boruto selamat, tentu saja itu bagus. Tapi karena aksinya barusan, masa depan kembali berubah drastis. Eida berkata, bukankah itu bagus? Memang seharusnya begitu kan? Boruto yang bertahan hidup maksudku. Koji berkata, ini bukan masalah orang lain saja Eida. Mamushi pun akan bergerak dan kaulah targetnya. Eida berkata, kau bercanda kan? Ini benar-benar menyebalkan. Setelah itu beralih ke markas Shinju. Jura sudah ada di sana sedang duduk bersama Hidari. Tapi Jura terlihat sedang memikirkan sesuatu dan Hidari menyadari hal itu. Lalu dia berkata, kau, ada apa dengan wajahmu itu? Apa kau sedang merasa sakit atau apa? Jura berkata, justru sebaliknya Hidari. Dengarkan ini, Kawaki benar-benar memujiku. Lalu Hidari berkata, ada kata yang baru saja kupelajari beberapa waktu lalu. Ada satu yang cocok sekarang. Jura berkata, oh iya, kata apa? Hidari berkata, menjijikan sekali. Mendengar itu Jura hanya terdiam sambil menatap Hidari. Dan momen itu mengakhiri spoiler lengkap Boruto to Blue Vortex chapter 24 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, dia hanya senang dipuji. Lalu Hidari merusaknya dengan salah satu kata yang baru saja dia pelajari. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法